Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dalia Rosmadul Asifah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung akan menjelaskan hasil PPT saya yang berjudul Akhlak dan Ilmu Akhlak dalam Kehidupan Sehari-hari. Yuk kita lanjut aja ke isi PPT-nya. Nah, yang pertama ada akhlak dan ilmu akhlak. Akhlak itu adalah kebiasaan atau perilaku yang dilakukan dengan sengaja yang muncul dari dorongan jiwa yang spontan. Dan ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari dan memberi petunjuk bagaimana berbuat kebaikan dan menghindar dari keburukan sesuai dengan syariat Islam. Hukum berakhlak wajib karena banyak manfaatnya juga, dan salah satunya baik untuk masa kini dan untuk masa depan. Nah, akhlak juga ada istilah lainnya yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu etika, moral, dan adat istiadat. Akhlak juga berasal dari bahasa Arab jamak, dari kata al-khuluq, artinya tabiat atau budi pekerti. Lalu ada al-adah, kebiasaan atau adat. Lalu ada al-murwah, keperwiraan, kesatriaan atau kejantanan. Lalu ada al-din, agama, dan al-gadiabu, kemarahan. Menurut Kamus Manawir. Nah, untuk PPT yang ketiga ada realitas pertama. Ada 3 hadis, yaitu tentang Rasul, tentang orang yang dicintai Rasul, dan tentang jaminan orang yang berakhlak. Bahwa pada hadis pertama yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, hadis riwayat Ahmad Bukhari. Nah, teman-teman, sampai Rasul pun diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak dan berilmu akhlak untuk mengajarkan umat-umatnya. Lalu hadis yang kedua tentang orang yang dicintai Rasulullah, yang artinya sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling berakhlak baik. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, saat kita berakhlak baik pun kita memiliki benefit-benefit yang sangat banyak, yaitu kalau di dunia ya dicintai orang-orang sekitar, bahkan dicintai oleh Rasul, dan bahkan sampai kita di akhirat pun kita duduknya paling dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat. Lalu yang ketiga ada hadis tentang jaminan orang yang berakhlak, yang artinya aku adalah penjamin sebuah rumah di sekitar taman surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar, penjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun ia bercanda, juga menjadi penjamin sebuah rumah di surga paling atas bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Tuh, pada hadis ini pun kita masih memiliki benefit yang sangat besar, bahwa kita insya Allah jika memiliki akhlak yang baik, kita memiliki rumah di sekitar taman di surga nanti. Nah, pada PPT yang keempat, saya ada realitas kedua, yaitu sebab-sebab yang menjauhkan kita dari akhlak baik. Yang pertama ada kasar dalam bertutur kata, mau kepada siapapun, mau kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, kita harus berkata baik. Bahwa kalau misalkan ke yang lebih tua, kita seperti menghormati atau Lalu kalau misalkan ke yang lebih muda, kita sebagai yang lebih tua untuk mencontohkan anak yang lebih muda. Lalu bermuka masam, maksudnya di sini jika kita sedang mengobrol dengan orang atau berbicara dengan orang, lebih baiknya menyimak atau melihat gitu, agar yang si pembicara pun senang dan kita pun menghargai yang berbicara. Lalu mudah marah. Nah, mudah marah ini sering terjadi ya di kehidupan sehari-hari, entah itu gemas atau gimana gitu. Nah, sedangkan kita tuh harus berakhlak baik dengan sebaik-baiknya untuk meredakan amarah itu. Lalu ada berdusta. Nah, berdusta ini seperti munafik atau kafirun. Lalu, nah ini yang agak susah nih ya, gibah. Nah, gibah itu kayak ringan saat diucapkan tapi berat gitu untuk dosanya, dan kita pun kayak
agak susah sih, tapi kalau sebisa mungkin menghindar dari gibah ya. Lalu kurangnya rasa malu. Nah, apalagi zaman sekarang kayak makin aneh, makin bangga nggak sih, kayak padahal itu tuh salah tapi orang-orang malah bangga gitu. Ya banyaklah, kalian juga sudah mengerti kayak aurat mah, terus kayak memperlihatkan bentuk tubuh atau gimana gimana gitu ya. Nah, lalu ada hasad. Nah, hasad ini iri hati kepada orang lain. Nah, kita juga kalau misalkan ih keren ya, tapi kamu tuh menjadikan motivasi, tapi motivasinya tuh bukan untuk menyaingi ya. Jadi kayak oh, oh mereka bisa berarti aku juga bisa. Nah, kayak gitu motivasinya. Jadi ke arah yang lebih baik, lalu berprasangka buruk. Kayak suuzon gitu kan. Nah, kalau misalkan seuzon gitu lebih baik husnuzon, kayak berburuk baik gitu, kayak oh dia gini berarti kayak introspeksi diri lagi aja gitu, jadi biar nggak berprasangka buruk lagi juga. Lalu yang terakhir ada adab buruk terhadap keluarga, teman, dan tetangga. Nah, kita ini kan makhluk sosial gitu ya, jadi pasti eh, membutuhkan orang lain, dan di sekitar kita pun banyak orang gitu, kayak keluarga, teman, tetangga. Nah, kita pun harus sebaik mungkin lah gitu ke orang-orang tuh, agar ya kan tadi juga di realitasnya banyak gitu ya benefitnya, tapi sedangkan di kehidupan kita tuh banyak banget gitu yang masih beradab buruk gitu kepada orang-orang sekitar. Nah, pada realitas ketiga ini yaitu seperti upaya hal yang dapat kita lakukan untuk diri sendiri dan seorang pengajar gitu kan, kita sebagai calon pengajar gitu. Nah, kalau untuk diri sendiri saya ada beberapa cara, yaitu untuk meningkatkan akhlak bagi diri sendiri, yaitu berbaik sangka gitu. Kayak kan tadi berburuk sangka, nah kita tuh sebaiknya berbaik sangka gitu kepada orang lain, kepada diri sendiri. Terus apalagi kalau misalkan dikasih ujian gitu, kayak kok aku gini terus gitu, kok aku nggak belum dikasih dikabulin gitu. Nah, husnuzon gitu, introspeksi diri, kayak oh aku gini berarti aku dulunya gimana gimana gitu ya. Terus banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak zikir lah gitu ya. Lalu yang ketiga ada taati syariat agama. Nah, syariat agama tuh banyak, tapi jangka panjang dan jangka pendeknya tuh bagus. Kayak misalkan ini aja, kayak kita harus sholat kan 5 waktu gitu, kayak hudu kan gak taunya sekarang kan lagi masa gini gini, dan orang-orang pun ternyata makin kesini makin banyak gitu yang harus cuci tangan, harus ikutin protokol. Sedangkan dalam Islam pun dengan berhudu pun kan itu sudah membersihkan diri kan, dengan cuci tangan, basuh muka, terus tangan, ya kayak hudu-hudu biasanya gitu. Nah, lalu berlaku baik dengan sesama gitu. Nah, berlaku baik. Nah, kan yang keempat berlaku baik dengan sesama, lalu adil. Nah, itu tuh hampir deket ya. Jadi kalau misalkan ke orang-orang pun harus adil gitu bersikapnya, kayak kalau misalkan jangan gara-gara dia orang kaya misalkan kayak harus nunduk gitu. Kalau nggak kayak kalau misalkan oh orang ini mah pinter berarti aku teh harus gini gini gini. Nah, enggak, sebisa mungkin harus sama sikapnya, kayak ke ini gini ke itu gitu gitu ya, tapi baik ya dengan sesama. Nah, lalu yang keenam, benahi cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, dari sebelum uh, kita memberitahu orang-orang, tapi kita juga gitu harus kita dulu yang harus dibenahi gitu. Salah satunya dengan cara berpakaian gitu. Lalu ada ingat sejarah hidup Rasul. Nah, kayak sunah-sunah yang kita lakukan gitu pada kehidupan sehari-hari, kan Rasul juga pasti sebelum-sebelumnya Rasul juga pasti menjalani kehidupan sehari-hari. Nah,
kita pun bisa memiliki pedoman atau patokan kepada kehidupan Rasul saat itu. Lalu yang kedelapan, bergaul dengan mereka yang berakhlak baik. Nah, seperti yang waktu itu Bapak jelaskan, seperti kayak kalau misalkan kita kumpul dengan pedagang parfum, pasti kita ke bawah wangi gitu, ke bawah bersih gitu. Sedangkan kalau misalkan kita bergaul dengan yang suka di dekat sampah gitu, pasti kan kita juga ke bawah bau gitu. Nah, kita juga harus pandai-pandai gitu memilih pergaulan. Lalu yang kesembilan, terima nasihat. Nah, jika kita salah, kita benar-benar harus mengintrospeksi diri. Nah, kita juga sebagai calon pengajar gitu ya, untuk anak usia dini kan biasanya mereka tuh belajar dari menyimak gitu dan memberitahu gitu si anaknya. Nah, ada beberapa cara untuk membentuk akhlak mulia. Yang pertama, memberikan teladan yang baik kepada anak. Nah, kita juga sebagai pengajar gitu pasti anak pun melihat kita dulu gitu. Kalau misalkan kita baik, kita memberi contoh yang baik, pasti si anak pun mengikuti gitu dengan seiringnya waktu. Lalu yang kedua, ajak anak melakukan bersama. Nah, misalkan di sekolah itu memiliki challenge untuk bersih-bersih gitu, kayak kan kebersihan itu sebagian dari iman kan. Nah, kita juga melibatkan anak bahwa kita nggak boleh, misalkan kita nggak boleh buang sampah sembarangan, lalu kayak melibatkan anak untuk bersih-bersih gitu, agar dia juga kan terlibat lah. Soalnya kalau terlibat pun anak pun langsung cepat gitu menyerap ilmunya, daripada kita bertele-tele kayak kita harus ini kan, kita harus ini, sedangkan anak tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Lalu yang ketiga, memberikan penilaian pada apa yang dilakukan anak. Nah, nggak apa-apa dikasih nasihat, terus evaluasi bareng-bareng, bareng si anaknya pun atau bareng orang tuanya pun, agar eh, si anak pun tetap terarah gitu, eh, tetap di jalannya gitu, kayak ya lurus lah gitu, jadi nggak aneh-aneh gitu. Lalu dan yang terakhir, menanamkan nilai kebaikan di tengah keluarga. Nah, boleh di tengah keluarga gitu, atau kita kan di sekolah gitu, di tengah sekolah kita pun menanamkan nilai kebaikan seperti dalam pengucapan, kayak kalau misalkan kaget kayak didik aja, kayak astagfirullah, kasih contoh dulu gitu kitanya juga. Kalau kaget kayak astagfirullah, nanti juga si anak pun kayak seiring dengan waktu, karena sering mendengar kali ya, pasti mengikuti apa yang kita ucapkan. Terus kalau misalkan ada hal apapun, kayak misalkan jatuh pun, kita bisa gitu menanamkan akhlak baik dengan kayak menyerahkan diri kepada Allah gitu. Kok Allah tuh selalu dilibatkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sekian dulu hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.